Baik, terima kasih Pak Fadli, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kemarin saya 2 kali pertemuan tidak bisa hadir karena yang pertama dulu saya ada tamu dari PPI Curug. Kemudian yang kedua kemarin saya habis kena AstraZeneca booster jadi tumbang. Tapi insya Allah sekarang sudah sehat. Jadi tadi cuma nggak bisa persiapan agak banyak karena kalau hari Rabu itu saya full dari jam 11 sampai nanti jam 9 malam ini. Baik, mudah-mudahan mulai dari kemudian kalau untuk query sudah sampai di bagian apa ya Bapak Ibu? Pak Fadli kemarin sampai apa ya? Kemarin query masih ini Pak, query sederhana sih Pak, kayak insert, Masih update, sederhana. delete, select masih itu sih Pak. Belum Oh. yang ini yang dalam lagi Pak. Oke. Sekarang ada persiapan untuk praktikum, Mbak? Kemarin sih tugasnya itu Pak, buat tabel menyesuaikan dengan IRD yang sudah dibuat kemarin. Betul, ya. Itu. Baik. Saya mengubah ini urutan aja Pak. Jadi mungkin untuk pertemuan yang besok kita akan case study melanjutkan dari perancangan IRD yang pernah dibuat sampai dengan tabel-tabelnya. Terus kemudian itu diselesaikan ya Bapak Ibu. Terus kemudian mungkin untuk case study besok saya akan memberikan semacam narasi gitu yang Bapak Ibu harus mencerna narasi tersebut untuk merancang datanya. Jadi kebalik ya Bu, yang ditampilkan adalah laporannya dulu, lalu Bapak Ibu coba mengintip dari laporan itu berarti datanya harus seperti apa gitu. Nanti saya akan bikinkan kasus sederhana saja. Lalu malam hari ini supaya tidak jenuh dengan praktikum dengan query dan lain sebagainya, kita agak lompat sedikit gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa sih orang kemudian ramai belajar tentang basis data, terus kemudian kenapa orang sekarang ini ngomongnya justru tidak query lagi Pak. Jadi sebenarnya era query itu sudah era puluh tahun yang lalu mungkin. Terus kemudian dilanjutkan advanced query, tapi bentuknya itu adalah warehousing sama mining. Nah itu juga sudah mungkin 5 tahun yang lalu. Kemudian sekarang ini sudah berganti lagi Bapak Ibu. Jadi eranya itu adalah era learning. Era learning dari data yang pernah ada gitu. Maka dikenal teori yang namanya machine learning. Nah, di dalam machine learning itu ada 2 kategori besar. Sebenarnya banyak ya, tapi 2 kategori besarnya itu adalah supervised sama unsupervised. Jadi yang membutuhkan supervisor sama yang tidak membutuhkan supervisor. Tapi sebenarnya di situ masih ada lagi namanya reinforcement learning misalnya. Jadi intinya itu gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya data, datanya itu sudah berjalan mungkin 5-10 tahun, lalu data itu ditambang, terus dilihat polanya untuk dicari pengetahuannya gitu Bapak Ibu. Sebenarnya arahnya ke situ. Sehingga kenapa ilmu-ilmu data itu menjadi interdisiplin ilmu. Itu karena seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, aku belajar query susah banget, belajar modeling susah banget gitu, nggak usah perlu khawatir karena Bapak Ibu bisa masuk nanti kepada analisis datanya. Masuknya lewat itu. Maka dari saudara-saudara kita, teman-teman kita manajemen, terus kemudian ilmu-ilmu sosial itu sekarang bisa masuk semua ke manajemen data itu Bapak Ibu. Jadi kalau wah saya sulit banget ya ngapal ke query, mau ngedrop database aja susahnya minta ampun misalnya, enggak usah khawatir gitu. Karena masih bisa ke sisi lain gitu. Oke, untuk itu saya pancing dulu dengan sebuah term baru yang sangat populer gitu. Namanya big data. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu big data itu yang bagaimana? Kita mulai dari situ. Kita banyak diskusi aja malam ini. Ada yang bisa menjelaskan atau sedikit tahu gambaran big data itu
bagaimana, atau big data itu apa. Monggo silakan. Kumpulan data, Pak, himpunan data yang mungkin sudah terstruktur. Kumpulan data, himpunan data yang mungkin sudah terstruktur. Ada lagi yang lain? Yang bapak-bapak? Kalau misalnya keywordnya itu adalah kumpulan data, kenapa istilahnya menggunakan kata-kata big? Kenapa kalau pakaian itu kok ukuran pakaian itu, ukuran baju itu kok menggunakan istilahnya kok small, medium, large? Kok bukan big? Lalu kok di data kok bukan large data, tapi kok big data? Ini mesti ada something di situ. Apakah sekedar kuantitas data? Ini nanti arahnya sama, Pak, ke query juga. Tapi advanced query. Tapi kita berangkat dari sini dulu. Ada yang bisa melengkapi tadi? Tadi Bu siapa ya? Himpunan data yang sudah terstruktur. Karena ukuran yang besar itu, Pak, jadi mungkin butuh skill khusus karena susah diolah, begitu, Pak? Iya, tapi kenapa nggak disebut large data ya, Bu? Betul nggak dari sisi terminologinya? Kumpulan data dalam jumlah besar itu large data, quantity. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, perusahaannya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, ada database-nya, lalu dijalankan sejak tahun 2010, sekarang tahun 2022 misalnya, itu sudah 11 tahun kira-kira, jelas datanya gede. Tapi apakah kemudian bisa disebut big data? Pertanyaannya gitu. Sebenarnya bukan di kuantitinya, bukan hanya di kuantitinya, Pak, tapi lebih ke penting atau tidaknya data tersebut. Ya, yang pasti bukan masalah kuantiti. Kuantiti itu hanya salah satunya aja. Jadi ternyata kenapa kok termnya big data, dan ini juga banyak kesalahan juga, Bapak Ibu. Kesalahannya itu begini. Kalau saya punya big data ya saya harus bisa tahu apapun dari data itu. Nah, itu salah juga itu. Contohnya gini, kita punya data rekam jejak penduduk seluruh Indonesia. Tapi datanya itu tidak ada data kesehatannya. Lalu kita diminta untuk coba dianalisis secara kesehatan bagaimana, itu kan jelas tidak bisa. Kalau ditanya datanya lengkap, besar, seluruh Indonesia ada semua. Tapi ternyata tidak ada relevansinya. Gitu. Nah, ini pernah saya bicarakan ketika saya ikut seminarnya Kata Data. Waktu itu di Jakarta. Ternyata memang benar. Jadi beberapa juga kita salah menginterpretasi itu. Jadi ketika big data itu orang hanya ngomong tentang kuantitas. Data yang sangat besar. Padahal ternyata bukan itu. Nah, big data itu kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ini semoga nanti cukup menambah wawasan juga. Jangan sampai menambah bingung, Bapak Ibu, pokoknya. Saya kasih judul Big Data Analytics. Jadi bagaimana ada data lalu kita bisa menggunakan itu untuk analisis, bahkan dengan query. Oke, tapi kita lihat dulu Bapak Ibu. Satu, ini big data. The definition of big data is the data that contain greater, ada salah satunya ya, contain greater variety arriving in increasing volumes and with more velocity. This is also known as the 3Vs. Jadi big data itu ternyata harus memenuhi setidaknya 3V. Volume, velocity, and variety. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi lewat chat ataupun lewat jawaban tadi adalah volume, Bapak Ibu. Jadi kalau hanya volume saja belum bisa disebut big data.
Ternyata di situ salah satunya volume. Jelas kalau Bapak Ibu punya data tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun jelas volumenya terpenuhi Bapak Ibu. Tapi apakah di situ ada variety? Kalau Bapak Ibu datanya data penjualan, data produk, terus kemudian data transaksi, jelas datanya terstruktur. Nggak ada variety Bapak Ibu. Kalau data yang variasi bagaimana? Data variasi mesti tidak terstruktur. Di situ ada data gambar, ada data video, ada data foto, ada file teks, ada file Excel, file Word, jadi satu di situ. Nah, ini pemenuhan dari unsur variasinya. Maka kebanyakan datanya menjadi unstructured. Komentar misalnya, data-data review misalnya, itu variasi. Kemudian kalau velocity, velocity itu apa? Velocity itu data itu pertumbuhannya sangat cepat. Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya update status di Twitter atau di Facebook atau di Instagram, tiba-tiba bisa melonjak. Malam minggu itu tiba-tiba bisa 1.000 tweet atau 1 juta komen. Minggunya sudah sepi lagi. Terus pertambahannya akan seperti itu terus. Nah, ini definisinya big data. Jadi dia minimal itu memenuhi dari volume, variety, kemudian velocity. Ini yang mendefinisikan Oracle. IBM mendefinisikan, tapi kira-kira juga sama. Karakteristik of big data include high volume, high velocity, and high variety. Nah, tapi perkembangannya sekarang itu sudah melebar lagi. Ini yang tadi ya, volume, velocity, variety. Volume, the amount of data matter. Velocity is the fast rate at which data is received. Jadi tadi trending topik Twitter 1 juta tweet hanya beberapa jam. Variety refer to many type of the data that are available. Jadi Bapak Ibu jangan hanya berharap datanya nanti kayak file-file Excel itu toh Pak, kolom gitu. Itu gampang banget dianalisis Bapak Ibu. Tinggal di hide kolomnya, di sort, di query, di order by, dibolak-balik. Tapi kalau ini ada data teks, ada data Excel, ada data PDF, ada data gambar, ada data video, dan Bapak Ibu harus mengelola itu. Gitu. Nah, bayangannya sampai ke situ Bapak Ibu. Tapi nggak usah dipikirkan terus gimana itu mesinnya apa dan lain sebagainya. Gitu. Tapi Bapak Ibu perlu punya gambaran bahwa oh database itu sekarang sudah lari ke arah sana. Jadi itu sudah keilmuan mungkin sudah puluh tahun yang lalu kita belajar itu, terus sekarang eranya sudah era analisis. Nah sekarang ini big data sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. 5 V's. Jadi ada volume, velocity, variety, ditambah value, dan ditambah veracity. Value, having access to big data is all well and good, but that only useful if we can turn it into a value. Jadi kalau tidak ada nilainya, tidak ada value-nya, ya data itu hanya akan menjadi sampah. Makanya ketika Bapak Ibu nanti sudah mengelola data, kemudian mau ditambang, tentu ada namanya pre-processing, normalisasi, pembersihan, dan lain sebagainya. Lalu ada veracity, data reliability and trust, verifying and validating the data. Nah ini yang jadi penting. Maka kemudian dikembangkan beberapa mesin. Kalau Bapak Ibu mengikuti mungkin pernah baca-baca kenapa orang kemudian meneliti berita itu hoax apa tidak. Berita itu benar apa tidak, ada yang validasi apa tidak. Jadi syaratnya tambah lagi. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa hanya memainkan datanya besar, ambil lalu dianalisis. Oh sebentar, nanti akan ketemu yang itu. Veracity-nya bagaimana? Nah ini kalau ini perkembangan riset ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tertarik riset yang di bidang data, basis data, ini arahnya sudah sampai ke sini. Bahkan kemarin saya baca sudah sampai 6 V, tapi yang V yang ke-6 saya belum mendapatkan
totalitas kajiannya. Kalau ini 5 ini paper-papernya sudah banyak Bapak Ibu. Baik, lalu kita lihat ini. Data ini is divided into 3 categories. Jadi big data itu biasanya dibedakan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah transactional data, yang kedua social data, kemudian yang ketiga machine data. Nah, kalau Twitter, Instagram, Facebook, Comment, dan lain sebagainya, itu masuknya social data. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sosial data aja, kalau Bapak Ibu sekarang ini misalnya Bapak Ibu chatting lewat WhatsApp, lewat Instagram atau apa, kadang-kadang kalau ngomong, kalau dulu tertawa itu nulisnya kan kawi atau hahaha. Kalau sekarang stiker dipasang di situ, foto dipasang di situ, kemudian animasi dipasang di situ. Coba Bapak Ibu kalau misalnya itu dijadikan data, lalu Bapak Ibu disuruh menghitung mana yang tertawa gitu. Gimana caranya ngajari komputer? Oh, ini juga tertawa ini. Ini berarti senang. Kalau hahaha, wika itu masih ini tertawa, hihi tertawa. Kalau tiba-tiba stiker gitu, atau tiba-tiba animasi itu orang joget-joget gitu, ternyata itu juga ketawa juga, senang juga. Nah itu kan variasi Bapak Ibu. Kemudian transaksional data itu any type of online transaction you have made. Big data analyze the behavior you have before making the transaction. Kalau ini dari data-data transaksi mungkin ya. Ya online gitu. Kalau gini, misalnya kalau misalnya Anda diminta sudah membayar belum? Sudah. Mana buktinya? Ya sudah, pokoknya sudah saya bayar, kamu cek aja. Maka kita diminta coba diupload bukti transfernya. Oh, pakai mobile banking ya, coba di SS. Saya dulu bingung ada istilah SS ya apa, ternyata screenshot. Screenshot aja bukti transfernya, terus dikasih lingkaran merah, ini loh sudah dibayar. Nah itu Bapak Ibu mungkin akan susah sekali untuk mendatabaskan itu gitu loh Bapak Ibu. Kemudian ada machine data, itu collected from various type of equipment, jadi sensor dan lain sebagainya. Sekarang apa-apa sudah pakai itu ya Bapak Ibu. Di ruangan dikasih sensor. Nah, sehingga collecting datanya itu diambil dan dilakukan oleh mesin gitu. Sehingga kira-kira yang terjadi apa? Ya data-data yang diinput, yang diambil itu ya kira-kira ya bahasanya yang dimengerti oleh mesin. Nah, ini juga menimbulkan teknik analisis yang berbeda kan. Karena konsumsinya dikonsumsi oleh mesin. Kalau manusia itu memang paling super memang. Semuanya ngerti gitu. Kalau ada bahasa, oh ini bahasa mesin maksudnya gini. Oh ini bahasa, oh ini naratif ini. Sebentar, kita baca dulu kalimatnya, arahnya. Maka lahir bahasa hukum, bahasa apa, penuh interpretasi gitu. Itu kecerdasan manusia memang benar-benar nggak tertandingi gitu. Kalau komputer kan cepet aja. Gitu. Nah ini kira-kira, Bapak Ibu, kira-kira dari beberapa sensor barcode termasuk mesin atau sensor barcode itu itu tidak menghasilkan, dia membaca itu. Kalau ini maksudnya menghasilkan. Kalau sensor barcode kan dia reading, dia membaca. Gitu. Kalau ini memang mencatat, menghasilkan. Contohnya data-datanya BMKG. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau BMKG harus nyebar orang itu butuh berapa orang untuk mengamati hujannya, ini curah hujannya seberapa, kecepatan anginnya seberapa, mengarah ke arah mana, terus meneliti gelombang laut dan lain sebagainya kan tidak mungkin. Mesti itu yang melakukan kan mesin, alat gitu. Jadi dipasang sensor apa untuk menangkap kecepatan angin, untuk menangkap gerak angin ke arah mana gitu. RFID itu reading. Tergantung, Pak. RFID kalau ada writer-nya ya berarti dia bisa untuk nangkap terus bisa untuk dituliskan. Tapi bentuknya kan sebenarnya bukan dalam konteks data yang mesin data yang kita bicarakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat kartu pintar dengan teknologi membacanya pakai RFID, kan harus di-write juga dengan yang bisa dikenali oleh RFID. Tapi itu alat untuk menulis, alat untuk baca tulis gitu Bapak Ibu. Kalau ini kan memang benar-benar alat yang untuk mencatat gitu.
Nah, contohnya itu kalau misalnya Gunung Merapi di Jogja. Sekarang ada gempa tremor misalnya. Yang mencatat kan mesti alat yang ditaruh di puncak, kemudian dikabel ke bawah, terus kalau ada getaran dia nangkep sampai ke pos-pos itu. Nah, itu data yang dihasilkan oleh mesin. Bentuknya bisa jadi grafik, Bapak Ibu, belum tentu angka-angka, lalu dari grafik itu kemudian dikonversi, dia menyentuh angka di berapa skala Richter. Kemudian bisa dikonversi gitu. Nah, dengan model seperti itu, maka kecepatan datanya itu sudah pasti akan sangat tinggi. Kalau dibanding orang yang disuruh mengamati, mesti akan sulit gitu. Nah, ini diskusinya mulai agak menarik. Kalau Bapak Ibu pengen mengamati traffic kepadatan lalu lintas misalnya, kira-kira Bapak Ibu kan tidak mungkin naruh seseorang atau polisi, Pak, masa Pak polisi ditaruh, Pak tolong amati traffic ya Pak, dalam 1 jam itu kira-kira panjangnya berapa kilo, kan nggak mungkin. Mesti dikasih sensor, sensornya bisa jadi berupa kamera. Tapi kameranya itu bukan hanya memantau, ada kamera terus menampilkan, loh antriannya panjang banget, tapi dia bisa mencatat dalam sekian menit itu terjadi antrian sejumlah berapa. Terus kemudian itu yang dianalisis untuk menentukan trafficnya. Nah, nanti urusannya ini adalah dengan terus kemudian apakah cukup dengan menggunakan query. Ternyata kalau naik lagi ke arah big data analitik, ternyata tidak cukup juga dengan menggunakan query, Bapak Ibu. Jadi analisis yang mempergunakan query, ini analisis waktu kita masih ke data warehousing, terus kemudian teknik data mining. Jadi sebelumnya ini sebenarnya ada namanya data mining. Jadi data digudangkan dulu lalu ditambang, diambil pola-pola pengetahuannya. Ini masih based on query. Meskipun advance ya. Based on query meskipun advance. Nah, kalau yang sekarang di big data sudah tidak muat lagi, Pak, kalau menggunakan query. Sehingga harus menggunakan algoritma-algoritma tertentu. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada naive Bayes untuk klasifikasi. Nah, penggantinya itu Bapak Ibu. Sehingga sekarang ini saya kebetulan di Jogja itu juga di Botika juga, membantu Botika. Itu ada beberapa anak data, kita sebut bagian data. Itu skillnya, pengetahuannya itu malah di bidang Excel, Bapak Ibu. Jadi dia merubah dari unstructured data, terus kemudian dibikin file CSV, di Excel dulu, terus jadi file CSV, dia membersihkan di Excel, menormalisasi di Excel, dibikin huruf kecil semua, dan lain sebagainya, lalu diubah jadi file CSV. Tapi anak-anak ini lulusan komputer juga. Terus kemudian dia sudah bisa berpikir bahwa kira-kira modeling datanya yang dibutuhkan field ini, field ini, field ini gitu. Terus kemudian nanti menentukan targetnya. Ini bisa diambil menghasilkan analisis apa gitu. Contohnya kalau di dalam contoh kalau Bapak Ibu baca buku tentang kecerdasan buatan itu contohnya itu adalah misalnya gini. Kalau kecepatan anginnya tinggi, terus kemudian hujan, terus kemudian kelembaban udaranya sekian, terus kemudian sama sekali tidak ada sinar matahari, maka golf tidak main. Tapi kalau misalnya kecepatan angin sekian, tidak hujan, ada matahari, kelembaban sekian, maka main. Nah, itu modelnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi menentukan main sama tidak main. Nah, kalau digunakan untuk analisis nanti, itu bisa untuk memprediksi. Untuk memprediksi misalnya gini, kayak trading, itu kan banyak sekali menggunakan artificial intelligence. Meskipun saya tidak ngerti ya tentang ilmu itu. Ya. Jadi beli saham, terus kemudian dilihat dengan data sebelumnya, kecenderungannya kalau seperti ini, oh ini nanti dia tidak akan rugi. Atau dijual berapa bulan ke depan atau berapa hari ke depan ini tidak akan rugi. Itu kan banyak yang menggunakan artificial intelligence. Itu basicnya juga data juga Bapak Ibu. Jadi data dari transaksi yang pernah terjadi. Nah trennya itu seperti itu. Sehingga mengapa big data itu penting? Data itu penting itu karena seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mungkin yang mengelola perusahaan atau organisasi atau bekerja di situ, tolong meskipun itu hanya komentar yang hanya titik 2P, jangan sampai dihilangkan Bapak Ibu. Karena dari situ nanti akan muncul pengetahuan-pengetahuan bahwa program yang kita running itu sebenarnya diterima apa tidak, atau potensinya seperti apa. Kalau Bapak Ibu perhatikan betul misalnya, saya nggak ngamati yang di Malang, tapi kalau misalnya di Jogja,
perusahaan Go itu. Dulu ada Go Massage, terus ada Go Clean dan lain sebagainya. Itu kenapa di Jogja nggak laku Go Massage atau Go Clean itu? Dan itu nggak ditawarkan memang untuk wilayahnya di sana, karena ya memang sudah dianalisis dulu berdasarkan catatan data yang pernah ada bahwa di situ transaksi ini tidak banyak yang memesan, sehingga layanannya dialihkan ke tempat lain, dan di sini di push di Jogja itu yang laku itu adalah mungkin makanan, mungkin di Jakarta juga mungkin transportasi yang Gojek yang lebih laku, karena kalau pakai Gokar sama aja macet, kena macet, mesti yang laku Gojeknya. Nah, ini analisis ini bisa Bapak Ibu bisa mengatakan begini, kalau itu kan dilihat juga bisa ya Pak. Iya, kalau barangnya cuma sedikit Bapak Ibu. Kalau datanya sudah kompleks, tentu Bapak Ibu butuh mesin untuk melakukan analisis ini. Nah, ini fungsinya di mana orang-orang data bisa masuk gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang pengen disampaikan silahkan. Jadi kita sambil berdiskusi aja. Teknisnya sejenak dihilangkan. Minggu depan kita main teknis lagi. Monggo Bapak Ibu, silakan. Apapun itu, misalnya pemahaman tentang data, silakan Bapak Ibu tanyakan. Monggo Pak Martinus, Pak Suryono. Monggo silakan Pak. Monggo Pak. Pak Denny. Kalau kira-kira gini Pak, kalau itu sebuah lembaga perguruan tinggi misalnya, dengan punya basic data yang kuat, terus kemudian punya basic analisis yang kuat, maka sebenarnya kita sudah bisa tahu, ini nanti mahasiswa tahun 2022 ini turun apa naik. Misalnya berdasarkan tren lulusan, berdasarkan tren serapan tenaga kerja, berdasarkan tren aturan pemerintah yang baru dimulai 2 tahun kemarin, tiba-tiba ada PPKM, tiba-tiba banyak PHK dan lain sebagainya. Saya sedang menggarap juga Bapak Ibu, jadi saya sedang nulis paper ya, ini sedang direview juga, dan bidikan kami memang di Scopus IU1, jadi kalau dosen-dosen ini memang ini rebutan hal-hal seperti itu. Dan saya menulisnya itu tentang data prediksi tingkat keberhasilan pembelajaran daring Bapak Ibu. Yang saya tulis itu. Jadi saya menggunakan parameter atau fitur ya, kalau di dalam machine learning saya menggunakan fitur misalnya dimulai yang jam berapa, pagi, siang, sore, malam. Masuk Bapak Ibu ini misalnya. Terus kemudian alat yang digunakan, Zoom, Google Meet, atau apa. Terus kemudian ada peraganya, ada video, ada PowerPoint statis, PowerPoint animasi, dan lain sebagainya. Itu saya teliti semua untuk menentukan, untuk membuat model sebenarnya pembelajaran daring yang bisa mengakomodasi kepentingan mahasiswa untuk tingkat keberhasilan belajarnya itu yang menggunakan teori apa, yang menggunakan model seperti apa. Sehingga kalau Bapak Ibu mengajukan misalnya, Pak, dimulainya yang jam 14 aja, terus kemudian nanti kita pakai WhatsApp aja, itu mesin yang saya buat itu sudah langsung bisa mengeluarkan rekomendasi tingkat keberhasilan rendah itu misalnya. Itu saya menggunakan ya ribuan data gitu, baru ribuan sih. Kalau kemarin waktu saya disertasi itu saya menggunakan sekitar 72.000 record, itu kecil ya, 72.000 record untuk memeriksa kalimat. Jadi saya itu memeriksa kalimat emosi manusia berdasarkan kalimat. Nah, data yang saya pelajari, yang saya ajarkan kepada mesin itu ada sekitar 72.000 itu mulai dari marah, ataupun sedih, ataupun kecewa. Nah, Bu Putri, silahkan. Iya, terima kasih Pak Rianto. Saya sebenarnya curious banget soal data ini Pak, karena keseharian saya bekerja pun berkutat dengan data. Memang data yang saya lakukan itu memang variasinya nggak begitu banyak begitu, tapi insya Allah kalau misalnya ilmunya sudah dapat, saya akan terapkan di pekerjaan saya juga. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah Pak Rianto ada semacam contoh gitu Pak, apa yang kita kerjakan saat ini nanti hasil akhirnya
berupa apa gitu, apakah data apakah berupa tabel ataupun diagram atau lain sebagainya, karena kan kita pengen banget melihat sebenarnya hasil akhirnya itu seperti apa sih, supaya ada bayangan gitu Pak apa yang kita kerjakan saat ini, atau mungkin Pak Rianto sedang yang sudah data-data sebelumnya yang sudah pernah dikerjakan mungkin bisa sharing juga gitu Pak. Oke, baik. Kalau data-data, kalau namanya visualisasi data yang ditanyakan Bu Putri tadi. Jadi kalau dalam analisis data itu pertama mulai dari business understanding, terus kemudian sampai tahap terakhir itu namanya visualisasi data gitu. Nah, visualisasi data kalau yang saya tangani sampai dengan saat ini memang tidak menghasilkan visual data, Bu. Jadi yang saya tangani sampai dengan saat ini adalah menghasilkan akurasi. Jadi saya menciptakan model untuk mendeteksi kalimat ini palsu atau asli misalnya gitu. Untuk mendeteksi kalimat ini asli apa palsu gitu, lalu saya menciptakan model pendeteksi, itulah saya uji akurasinya gitu. Nah, pertaruhan saya visualisasinya itu adalah di akurasi itu. Saya harus mencapai akurasi minimal 0,85 atau 85% gitu. Nah, kalau yang dimaksudkan Bu Putri tadi itu adalah visualisasi, mungkin kalau belum sampai kepada analisis sampai dengan machine learning, itu visual datanya adalah sampai pada deskriptif analitik ya Bu. Jadi hasilnya berupa graf atau hasilnya berupa sudah bukan tabel lagi yang jelas, tapi hasilnya berupa graf. Jadi bisa di situ adalah tren. Jadi kalau melihat graf itu kan ada yang hanya berupa bar, ada yang berupa tren untuk melihat bahwa omsetnya naik, omsetnya turun gitu. Sebenarnya itu kan masih bisa dilanjutkan lagi. Kalau misalnya grafiknya notnya itu mengarah ke turun, itu bisa dilihat itu di bulan atau tahun keberapa. Terus kemudian di situ pas ada kejadian apa gitu. Nah itu sebenarnya kalau mau dilanjutkan juga masih bisa. Misalnya ini pas turun ini tahun berapa toh? Oh, ini tahun misalnya 2009. 2009 terus terjadi penurunan itu 2014 misalnya. Oh ya layak itu pas tahun politik pergantian pemerintahan misalnya. Ya bisa dihubungkan dengan itu. Tapi kalau contoh untuk untuk visual datanya saya punyanya hanya akurasi Bu, karena yang saya tangani saat ini lebih ke arah modelingnya. Jadi model untuk pendeteksi. Nah, kalau visualnya ya seperti yang saya contohkan misalnya ini Bu. Bentar saya bukakan hasil hasil implementasinya. Ini salah satu contoh penelitian saya, hasil analisis data saya dari kalimat yang saya analisis, yang saya gunakan untuk menebak, memberikan jawaban secara otomatis. Misalnya ini Bapak Ibu. Nah, ini yang bekerja di sini ini robot. Ini yang bekerja robot, jadi tidak ada yang menjawab. Tapi saya melakukan analisis data itu saya analisis, kemudian saya munculkan sebagai bentuk jawaban otomatis atas pertanyaan yang saya tanyakan. Misalnya gini. Misalnya seperti ini. Saya tanya ini. Bisa dikirim pakai apa? Ini yang jawab robot. Nah, saya tanya pengiriman itu. Mohon pilih kulir yang mau digunakan. Ketika ada kata-kata kirim, pengiriman atau ekspedisi atau apa, maka kemudian dia memberikan pilihan robotnya, mau pakai JNE, mau pakai pos atau mau pakai apa. Ini salah satu implementasi yang saya kerjakan di bidang data. Kalau yang ditanyakan Bu Putri tadi, saya malah tidak punya contohnya, Bu, karena saya tidak banyak menangani di bidang itu ya, misalnya analisis data penjualan atau apa. Saya lebih ke arah untuk modelingnya, alat untuk memprediksi misalnya untuk tahun 2002 kayaknya kemarin di penerbitan ya, sama percetakan misalnya tren untuk tahun 2002 itu
buku-buku apa yang laku misalnya. Nah itu saya bikin modelingnya. Memang saya tidak ke arah untuk visualisasi datanya. Jadi ada sendiri yang mengurusi di bidang itu. Nanti saya carikan referensinya juga, Bu. Kalau dibutuhkan. Kalau saya lebih ke arah modelingnya. Itu Bu, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Rianto. Ya. Monggo silahkan. Monggo, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Pak Eli, Pak Justinus mungkin. Oke, sepertinya belum ada Pak Rianto. Baik, saya lanjutkan lagi sebentar. Oke Bapak Ibu, ini kemudian kenapa kok penting itu ya karena organization can use big data analytics system and software to make data driven decision. Jadi yang ditanyakan Bu Putri tadi arahnya sebenarnya kalau kita berhasil membaca grafnya, visual datanya tadi, itu kemudian kita itu bisa membuat decision based on data atau data driven decision istilahnya. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu misalnya oke, tahun 2022 mulai kuartal 1 misalnya diskonnya dinaikkan jadi 25% misalnya. Itu semuanya kita based on data atau data driven decision. Sehingga dasarnya apa? Ini loh. Grafnya sudah muncul seperti ini. Nah, tujuannya seperti itu sebenarnya gitu. Kalau benefitnya saya kira juga sangat banyak. Jadi ada effective marketing, ada revenue opportunities, macam-macam lah gitu. Tapi kepentingannya sebenarnya adalah data driven decision. Jadi kalau Bapak Ibu mengelola data, punya data, paling tidak kalau misalnya bisa query aja, itu kita sudah bisa melihat. Kalau misalnya dengan query itu kan paling tidak kita gampang gini, kalau misalnya kita punya data transaksi untuk menghitung produk apa yang paling laku, itu di query terus kemudian kita batasi misalnya tahun 2021 produk dari mana yang paling laku, apakah Indofood, apakah atau mana itu tinggal di query aja, disyarati, terus kemudian di count atau di sum atau apa, terus kemudian muncul hasilnya. Itu sudah merupakan data driven decision kalau ditindaklanjuti itu Bapak Ibu. Sehingga kita tahu bahwa produk yang paling laku ternyata kalau pasta gigi itu produk yang paling laku di tempat kita ternyata close up. Sehingga tahun 2022 ini ya untuk stok barang kita prioritaskan. Yang lain mungkin kita kurangi karena ternyata itu penjualannya kecil. Itu bisa dilakukan dengan query Bapak Ibu dan itu sangat mudah. Gitu. Nah kalau mau divisualkan dibuat grafnya juga bisa. Tapi harus install komponen lagi ya Bapak Ibu. Harus diinterfacekan mungkin lewat berbasis web atau apa gitu. Terus kemudian pakai komponen yang bisa menampilkan G-graph atau apa gitu. Kalau sekarang malah di database modern, di BMS modern ini sudah ada yang dia mendukung untuk graph. Gitu. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan MongoDB. Kemarin sebenarnya waktu diskusi awal dengan Bu Rina itu Pak nanti kira-kira kalau sampai MongoDB itu waduh kalau dari awal semua kita mulai dari basis data, query dan lain sebagainya nanti masuk MongoDB malah ribet nanti soalnya itu non relasional database gitu. Tapi itu mendukung graph gitu. Jadi query-nya itu terus kemudian bisa menghasilkan sebuah node gitu yang terus otomatis bisa kita buatkan menjadi graph gitu. Atau kalau Bapak Ibu misalnya mempergunakan bahasa pemrograman Python gitu, di situ ada package namanya Matplotlib. Itu bisa digunakan untuk memvisualkan nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dilihat gitu indah dan menarik, gampang ya. Jadi big data kita analisis terus kemudian jadi decision gitu. Itu kalau kita mainan Rubik gitu. Kira-kira data itu seperti itu, big data itu. Ada warna biru muda, biru tua, ada pink, ada ungu, tua, muda, macam-macam gitu. Terus kemudian analitik itu berusaha membuat kelompok-kelompok. Makanya namanya klasifikasi, Bapak Ibu. Ada klasifikasi itu mengkelaskan sebuah objek gitu.
Jadi ada objek-objek, itu ada objek biru muda, ada objek biru tua, ada objek ungu, ada objek pink, itu dikelaskan. Yang biru tua sama biru tua, yang biru muda sama biru muda, kan gitu ceritanya. Makanya namanya klasifikasi gitu. Nah, klasifikasi punya beberapa algoritma juga Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang yang digunakan untuk analisisnya itu adalah algoritma itu. Misalnya saya mau membuat klasifikasi untuk menentukan produk laku apa tidak di tahun 2022 misalnya. Itu kan klasifikasi. Artinya produk itu akan dilabeli, namanya akan dilabeli masuk kelas laku atau kelas tidak laku gitu. Itu namanya binary class. Jadi binary classification itu berarti binary itu kan dua, laku sama tidak laku. Tapi juga bisa multi class gitu. Laku, tidak laku, terus agak laku misalnya, itu sudah jadi multi classification gitu. Tapi juga menggunakan klasifikasi. Nah, yang satunya lagi itu clustering. Itu beda lagi. Jadi kalau klasifikasi itu masuk kategorinya dalam supervised learning. Jadi kita butuh model, kita butuh label gitu. Yang tadi saya ceritakan, jadi concern saya lebih banyak ke arah modelingnya. Jadi untuk supervised learning itu. Kalau clustering itu dia tidak perlu model karena itu unsupervised. Jadi kalau ada data biru muda, biru tua, pink dan lain sebagainya ini, terus kemudian mesinnya itu bekerja untuk mengklaster-klaster itu. Biru sama biru. Butuh lama banget. Tapi tekniknya clustering itu unsupervised learning. Dia tidak butuh model gitu. Lebih susah, lebih lama juga gitu. Butuh waktu lama gitu. Makanya sekarang banyak penelitian cenderungnya adalah kepada unsupervised learning. Mungkin Bapak Ibu yang rencana mau ngambil S3 bidang komputer yang berurusan dengan data, saya sarankan jangan ngambil unsupervised. Karena waktunya sekarang kalau tidak salah doktoral cuma 5 tahun, jangan-jangan nanti clusteringnya 5 tahun belum selesai ya, dokternya nggak jadi selesai nanti. Kalau saya ya ambil supervised saja, tapi harus ngerti yang unsupervised bedanya apa, yang penting gitu aja. Kalau kemarin saya supervised ya, memang saya lebih ke arah ke supervised learning. Nah, ini mungkin jawaban juga untuk Bu Putri tadi yang ditanyakan. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan analisis ini, itu sebenarnya kita bisa menggunakannya untuk satu product development. Product development ini berarti kita akan bisa ngomong yang didahulukan, yang didevelop, yang dicetak untuk tahun 2002 yang apa. Nah ini sebenarnya kalau kita punya data transaksi aja, kita sudah bisa tahu dengan cara tadi. Tapi kita tidak bisa mengikuti tren 2022 misalnya, itu ya kita hanya misalnya gini, kalau konteksnya buku yang laris itu di tahun 2001 kemarin adalah tentang pemrograman mobile, versi Android misalnya gitu. Oke, lalu kita count, kita hitung gitu berdasarkan kategori jumlahnya, lalu ketemu jumlahnya gitu kan. Terus kemudian penjualnya ternyata itu sangat signifikan ya. Kalau tipis hati-hati itu. Kalau signifikan gitu ada kecenderungan naik sangat tinggi dan berbeda dengan yang lainnya, maka kita bisa menggunakan itu untuk product development. Oh, berarti tahun 2022 kira-kira ini masih sama ini. Mobile programming dalam kategori Android gitu. Kemudian juga kita bisa predictive maintenance. Kalau kita mungkin bergeraknya itu di tour and travel atau layanan yang berhubungan dengan permesinan itu, kita bisa melakukan predictive maintenance. Artinya ya kita harus mengambil data-data sebelumnya. Misalnya mesin cetak biasanya atau printer lah. Printer itu kan ada kapasitas. Misalnya kapasitasnya misalnya 3.000 lembar. Dia akan berkurang kinerjanya. Nah, itu kita analisis, terus kemudian nanti kita bisa melakukan prediktif juga. Ini hati-hati, mesin ini sudah mulai turun kualitasnya. Karena berdasarkan prediksi, bukan hanya hitungan tahun, tetapi juga yang telah dia lakukan. Banyak, kemudian customer experience. Fraud and complaints ini digunakan oleh bank. Fraud detection. Ini biasanya menggunakan citra. Jadi belajarnya dari gambar gitu. Biasanya karena semuanya online digunakan untuk manipulasi, suruh ngupload bukti transfer, kasih bukti transfer palsu gitu. Meskipun ya orang akan ngomong misalnya dicek kalau rekeningnya enggak kemasukan, enggak ada kredit kan ya selesai Pak. Iya betul, tapi ini maksudnya preventif.
sebelum masuk kita harus ngecek ke rekening bahwa itu harus double, iya. Tapi ini fraud detection-nya itu ketika di-scan ada citra yang masuk, sudah langsung bisa ketahuan ini palsu, ini kartu kreditnya. Gitu. Nah ini banyak diimplementasikan di bidang-bidang itu. Bahkan saya pernah baca jurnal manajemen itu berbicara tentang machine learning untuk mendeteksi sebuah BPR itu 2 tahun ke depan masih berdiri apa sudah tutup gitu. Ada yang membuat analisis seperti itu. Nah pemodelannya juga macam-macam ya. Nah ilmunya tentang ini sebenarnya adalah ilmu-ilmu statistik gitu Bapak Ibu. Jadi ilmu matematika. Makanya kalau nanti ketemu di ranah namanya data science. Sekarang kan yang dicari kan data scientist Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pengetahuan data tentang ini, silahkan menuntut ilmu lebih tinggi lagi sehingga nanti menjadi seorang data scientist. Sekarang yang dibutuhkan itu data scientist. Ya database administrator masih dibutuhkan, tapi tidak seheboh data scientist. Kalau data scientist saat ini orang rame-rame untuk ngambil kursus itu, untuk ngambil pengetahuan itu, untuk bisa bekerja sebagai data scientist gitu. Saya tidak akan sampai kepada data science Bapak Ibu, tapi kita sampai ke ini aja. Misalnya, nah ini Big Data and Business Strategy. Ada Hyper Connected Context, ada Smart Factory. Jadi misalnya di Smart Factory ya, ini data ini help to integrate previously isolated system so that company can obtain a complete visualization of the manufacturing process. Jadi ini implementasinya bisa digunakan untuk ERP, Enterprise Resource Planning, atau Supplier Relationship Management System, atau banyak lagi yang berhubungan dengan factory. Jadi kalau dulu perusahaan itu mungkin hanya berdasarkan data yang tadi saya ceritakan ya, dikalkulasi aja, lalu ketemu kan kemarin butuhnya berapa, kira-kira tahun ini ya paling kalaupun turun ya sedikit lah. Kemarin habis 10 kilo ya, sekarang yang tahun ini ambil 7 kilo dulu lah. Bisa jadi benar, tapi based on datanya ini jadi lemah gitu. Karena bisa jadi itu aman, bisa jadi itu rugi. Gitu. Rugi itu artinya sebenarnya bisa dimaksimumkan aja. Ini kan seperti halnya ketika ibu saya dulu ngajarin saya berdagang gitu. Pokoknya setiap 100.000 harus dapat, setiap 10.000 harus dapat 1.000. Ngajarinya cuma gitu. Jadi kalau ada barang harga belinya 40.000, saya harus punya keuntungan 4.000. Udah cuma gitu tok gitu. Ya jalan gitu. Ya jalan. Waktu beliau menghidupi anaknya 4 yang masih kecil-kecil itu ya jalan. Cuma mungkin kalau dihitung secara teori ya bisa benar bisa salah kan. Tapi buktinya jalan gitu. Kemudian ada hyper connected context. Itu a very high and growing percent of business activity go through or are related to the internet. Jadi sekarang ini hyper connected context. Jadi kalau dulu mungkin terkenal dengan ada era kolaboratif gitu. Kemudian kolaboratif working, terus kemudian ada parallel processing dan lain sebagainya itu. Jadi semuanya terkoneksi gitu. Seperti sekarang ini. Sekarang ini kalau Bapak Ibu punya warung, buka warung gitu, warung mie oriental atau apa gitu. Terus kemudian tidak terhubung sama Gojek, tidak terhubung sama GoFood, tidak terhubung sama GrabFood atau ShopeeFood gitu, ya penjualannya mesti kalah sama yang terhubung gitu. Yang lagi boom mungkin di mana-mana, sampai di Jogja kemarin ada kisruh itu misalnya mie gacoan. Itu yang nongkrong itu pasukan hijau sama orange. Tiap hari sampai malam gitu. Itu hyper connected context gitu. Jadi memang orangnya sudah kerja kolaborasi seperti itu. Nah, kalau di dalam industri ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau dalam e-commerce ini predicting customer trend. Customer-nya untuk yang besok itu kira-kira mengarah kemana. Kalau di marketing ini untuk menentukan marketing campaign.
Nah, education juga masuk di situ. Used to develop new and improve existing course. Termasuk sebenarnya caranya mengajar gitu. Kalau caranya mengajar mungkin begitu-begitu saja, mungkin tidak menimbulkan ketertarikan. Nah, generasi yang sekarang ini, generasi yang milenial itu dia punya style sendiri gitu. Punya style sendiri yang sulit ditebak. Kalau bahkan komputasi pun tidak mampu memecahkan itu. Itu yang saya teliti dalam doktoral saya. Kayak misalnya sendiri kok jadi jomblo, gimana ceritanya gitu. Kalau lari menjadi berlari, melarikan itu di komputasi masih gampang Bapak Ibu. Stemming itu langsung ketemu kata dasarnya. Tapi kalau misalnya sendiri kok jadi jomblo, ini komputasi mana yang bisa mengerjakan itu? Nah, itu tantangannya itu. Dan itu banyak banget. Saya sering nggak ngerti kalau ada istilah-istilah gitu, julid misalnya. Wih, apa yo harus bertanya, dan saya bikin kamus itu. Saya gali dari mahasiswa gitu. Misalnya, oh baper ya, yo apa gitu. Wah, ada yang dari singkatan, ada yang kalau misalnya gini, kalau teori data analisis itu misalnya gini Bapak Ibu. Kalau misalnya tulisannya yang benar kan cerita gitu. CERITA. Kalau misalnya Bapak Ibu itu kehilangan satu huruf aja, misalnya jadi cerita gitu, E-nya hilang. CERITA terus jadi CRITA. Itu Bapak Ibu akan masih ngomong masih gampang, sama itu gitu. Cuma hilang satu. Cerita jadi cerita. Itu masih gampang. Oh, similarity-nya masih tinggi itu. Masih 90% lebih itu. Sehingga bisa dikatakan sama. Nah, ini sendiri jadi jomblo, teori apa ini yang bisa ngutak-atik itu? Algoritmanya setengah mati. Nah, itu nanti seninya di analisis data juga akan ada seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi, kira-kira apa pengetahuan tentang data kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Monggo, silakan kalau ada yang monggo Bapak Ibu. Silakan. Monggo silakan bertanya. Saya sambil minum nih Bapak Ibu. Pak Heri Suheli gimana Pak? Pak Heri. Mana Pak Heri? Iya Pak. Ya Pak, ini saya mau tanya. Tadi kan Bapak ada jelasin soal, bentar Pak. Big Data Industry Application ya Pak. Nah ini kan ada beberapa contoh. Nah kalau misalkan di pekerjaan yang saya kerjakan saat ini kan saya bekerja di toko buku ya Pak. Nah di situ juga saya mengelola e-commerce Pak di Tokopedia dan Shopee kayak gitu kan. Nah ini kan tadi penjelasan dari Bapak itu kan terkait dengan Big Data Industry Application. Nah, ini nanti apakah kita, maksudnya yang mahasiswa yang di kelas ini, maksudnya nantinya kita bisa membuat aplikasi itu, atau memang implementasi di pekerjaan saya itu saya harus membeli aplikasi gitu, yang sehingga saya bisa mengelola e-commerce dengan baik gitu, Pak. Oke. Itu aja sih. Yang pasti jawabannya tidak membeli sih, Pak Enis. Jadi data-data yang sekarang ini dimiliki dalam transaksi itu sebaiknya ya memang harus ditambang dulu, terus kemudian harus dianalisis untuk bisa kepentingan seperti tadi itu. Misalnya kepentingannya untuk apa? Untuk misalnya development tools misalnya. Development tools artinya dalam proses maksudnya mencetak ulang produk buku itu. Di tahun 2002 perlu ditambah enggak? Kemarin nyetak 500, di 2002 tingkatkan enggak jadi 2000 misalnya. Nah, itu kan berdasarkan tren sama perilaku konsumen. Jadi tergantung cara ngelihatnya, fitur-fiturnya. Tapi yang pasti aplikasinya mungkin enggak ada yang jual, Pak. Yang ada mungkin ya ahli-ahli analisis data. Jadi sepertinya kepentingannya di tempat Bapak atau Bu Putri tadi itu adalah butuh data scientist untuk bisa mengolah data itu terus menghasilkan kira-kira untuk marketingnya nanti campaigns-nya yang benar pakai apa. Contoh kalau menentukan campaigns untuk marketing itu misalnya gini ya. Ini kita pakai iklannya pakai Facebook apa Instagram sih yang tepat gitu. Itu kan perlu dianalisis juga. Kan enggak bisa kita serta-merta terus kemudian yang paling bagus pakai Instagram aja gitu.
Kan mesti harus dicari tahu dulu trennya ke arah mana. Karena ternyata sekarang ini kalau dulu orang bilang trennya itu kalau iklan kan lewat Instagram ataupun lewat Facebook. Ternyata sekarang ini kan kalah sama TikTok. Jauh itu. Orang sekarang kalau mau campaign marketing belajar TikTok dulu. Saya juga mau belajar tapi tidak sempet-sempet itu. Cuma setiap hari ngeliat aja itu. Dan ada orang yang setiap hari bikin itu. Sampai saya hafal musiknya. Tangan diputer-puter terus gini. Cuma iya aneh juga kenapa TikTok malah jadi tinggi gitu. Jadi ada teman juga di Jogja. Dulu mahasiswa saya namanya Wagu Agensi itu ratingnya tinggi banget sekarang garap itu pakai TikTok itu. Jadi dia ngatur mulai enggak gerakannya jangan gitu, caranya jalan harus gini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu untuk campaign marketingnya. Artinya marketing toolsnya kita pakai apa gitu. Harus menggunakan apa. Jadi banyak sekali. Tapi kalau pertanyaannya tadi apakah ada aplikasi yang bisa dibeli terus kemudian diimplementasikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi kalau untuk kepentingan penelitian ya mungkin bisa. Nah, mungkin nanti skripsinya pakai itu aja. Bu Putri silakan. Sing tak kira sing kira. Kan mbok kae to. Ya, kalau misalnya untuk durasinya pengumpulan data, Pak Rianto, agar bisa reliable gitu ya, bisa dipercaya untuk digunakan sebagai big data. Karena kan selanjutnya kita ingin cari tahu misalnya customer trend-nya seperti apa dan untuk menyusun product management-nya seperti apa gitu, Pak. Jadi berapa lama durasi yang diperlukan untuk kita melakukan pengumpulan datanya, Pak Rianto? Paling tidak 5 tahun, Bu. 5 tahun. Kalau untuk customer trend-nya sendiri gitu, Pak, itu kan sebenarnya seharusnya dari tahun ke tahun kan berubah ya. Apakah 1 tahun atau setengah tahun itu bisa untuk memprediksi customer trend gitu, Pak? Kalau saya kira kalau per setengah tahun belum bisa mewakili ya, Bu. Karena yang dilihat kan harus dari kejadian yang, jadi caranya melihat tidak bisa instan, Bu, tapi mengambil data dari 5 tahun terakhir, terus kemudian setiap tahun itu kita analisis. Misalnya sekarang tahun 2022 berarti mulai dari tahun 2015 misalnya atau tahun 2017, kita lihat 2017 ke 2018 seperti apa, 2018 ke 2019 seperti apa gitu. Sebenarnya kalau untuk melihat itu akan semakin datanya, kekuatannya sebenarnya pada jumlah data ya. Jumlah datanya semakin banyak dengan kualitas data yang bagus, hasilnya akan semakin bagus. Kalau dalam teori modeling yang saya kerjakan, kalau datasetnya semakin banyak yang relevan, artinya memang banyak dan itu memang relevan gitu, membantu gitu, ya akurasinya akan semakin tinggi model itu gitu. Tapi kalau banyak tetapi mungkin relevansinya kurang ya, itu makanya harus ada proses-proses normalisasi tadi. Jadi fitur-fiturnya harus ditentukan dulu. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya tren customer itu jenis kelamin perlu enggak sih? Itu kan namanya fitur gitu. Misalnya jenis kelamin perlu enggak sih? Oh ya penting itu karena beda laki-laki sama perempuan trennya gitu. Oke, berarti itu pertahankan gitu. Tapi kalau misalnya jam belinya itu misalnya biasanya kalau beli itu jam 9 pagi apa jam 10 pagi apa jam 12 siang itu perlu apa tidak sih? Ada kolom itu loh mencatat itu. Kalau misalnya itu enggak perlu, enggak ada signifikansinya ya di drop aja gitu. Sehingga fiturnya nanti akan jadi fitur-fitur yang dominan itu. Nah, masih banyak sebenarnya gitu, karena kita hanya saya pancing di kulitnya supaya kita punya gambaran yang lebih pentingnya data gitu. Satu lagi, Pak. Oke. Kalau misalnya kita ambil dari data survei, kemudian kombinasi dengan old data yang kita searching di Google, bisa nggak, Pak? Boleh. Cuma harus hati-hati karena itu nanti akan ada 2 jenis data primer sama data sekunder. Gitu. Kalau yang disurvei kan berarti kan data primer. Terus kemudian nanti itu di-compare dengan data yang sekunder. Ingat yang penting validitasnya aja. Kalau memang sama-sama validitasnya bisa terjaga, bisa combine. Oke, terima kasih Pak. Baik. Nah ini
memang benar-benar mau diimplementasikan. Nanti di query aja, Bu. Ya udah Ya, ada yang baik. nyambung ya, Pak. Ya, mudah-mudahan di query masih cukup gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya silakan. Oke, sepertinya Apapun sih sebenarnya, karena kita coba untuk berdiskusi, waktunya masih agak panjang. monggo Pak, apapun itu Pak, nggak harus yang diomongkan tadi Pak. Ya intinya selama berhubungan dengan data silakan. Mungkin di tempat kerjanya Bapak Ibu semua ada yang lagi ngolah data tapi bingung ini datanya seperti apa. Coba mungkin di-sharekan bisa ini ya Pak ya. Lagi mau install database server terus harus pakai apa gitu, tidak apa-apa, itu boleh aja. Oke, monggo Bapak Ibu. Nek tempatnya Bu Putri itu database-nya pakai apa, Bu? Nggak tercatat ya? File aja ya, Bu ya? Iya Pak, masih konvensional sih Pak, masih berupa file. Berarti langkah pertama yang harus dilakukan itu diubah dulu ke database, Bu. Iya betul. Dulu. Kalau sudah di database kan baru nanti mungkin Pak Fadli bisa bantu untuk miningnya. Atau mungkin teman-teman Asia yang pas mau S3, pas mau dokter tentang data bisa dimintain bantuan. Siapa? Kebetulan tugas saya juga implementasi dari pekerjaan sih Pak. Tugas Oh yang ya, malah bagus. Mungkin Pak Fadli nanti bisa kasih kok. Ya, tinggal milih database servernya mau pakai apa gitu, Bu, lalu coba diimplementasikan. Kalau apa ya? Monggo Bu, kenapa Bu? Oh enggak, monggo Pak Rianto. Oke. Saya masih ada sekitar 10 slide. Saya pancing lagi, saya naikkan. Nah ini kalau impact-nya, kalau yang menangani mungkin toko online di dalam e-commerce, jadi dia ke arah personalized shopping experience. Personalized itu juga sekarang dikerjakan dengan intelligent system, dengan kecerdasan buatan. Based on-nya data juga, data dari kunjungan konsumen. Jadi contohnya misalnya gini, saya pernah meneliti tahun 2014 itu tentang tingkat kunjungan mahasiswa terhadap situs e-commerce. Lalu saya meneliti waktu itu, saya kumpulkan dari mahasiswa saya, mahasiswa di UTY, mahasiswa UGM, mahasiswa Atmajaya, terus sama UNJ. Jadi ada universitas negeri 2, swastanya 2. Lalu saya ambil gini, salah satu fitur yang saya survei waktu itu adalah tingkat, karena e-commerce belum sepopuler sekarang ya waktu itu, masih ada tingkat ketipu dan lain sebagainya itu. Lalu saya tanya, toleransi ketipunya seberapa? Itu meskipun yang kuliah di kedokteran UGM gitu sama. Tingkat ketertipuannya itu yang bisa ditoleransi berapa? 50.000 Bapak Ibu. Artinya apa? Konsumen itu waktu itu di tahun 2014 itu hanya siap ketika tertipu, itu 50.000. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Jangan berharap kalau misalnya jualan produk-produk atau barang-barang yang harganya mungkin di atas itu. Dan itu kan tidak berlaku kalau sekarang, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan orang beli laptop, beli handphone yang harganya jutaan kan juga lewat online, tidak ada masalah. Dan itu waktunya pendek. Saya survei itu 2014. Berarti sekarang hanya 8 tahun itu pertumbuhan dari trust-nya itu luar biasa gitu. Tapi waktu tahun itu ya jangan berharap Bapak Ibu jual barang-barang itu dengan harga jutaan gitu. Maksudnya bukan masalah tidak laku, tapi orang mungkin masih takut untuk bertransaksi di situ. Tapi sekarang ya teman-teman itu sudah terbiasa sekali beli laptop itu yang harga di atas 10 juta, 15 juta, itu belinya online. Yang penting pokoknya official store katanya. Saya juga pernah beli handphone online juga, yang penting official store gitu.
Memang saat ini kendalanya berarti trust-nya sudah bukan pada nilai rupiahnya, tapi bagaimana orang berbicara kalau nanti klaim garansi bagaimana kan gitu. Nah berarti fiturnya yang harus dimasukkan itu kalau mau analisis gitu. Klaim garansinya seperti apa? Itu yang akan menjadi personalized shopping experience gitu. Kalau bisa memberikan klaim garansi yang cukup mudah, atau ada sebuah toko online gitu, saya lupa mebel apa, saya pernah beli almari itu online gitu. Nah, tokonya itu di Jakarta, tapi ketika saya beli itu, terus kemudian ternyata dia punya beberapa brands gitu, di Jogja ada gitu, terus kemudian order saya itu dilemparkan ke Jogja, terus Jogja kirim ke saya, itu cepet banget loh, saya barusan pesen kayaknya baru kemarin di Jakarta kok sudah dikirim. Oh iya Pak, kita yang perwakilan di Jogja. Tapi sama sekali berbeda gitu. Kalau McD zaman dulu dengan telepon itu kan sama-sama McD gitu. Mungkin whole teleponnya itu mungkin ada di Jakarta itu, tapi ketika ketahuan yang pesan dari Jogja, daerah di Jombor, Ring Road Utara, maka kasih di McD Jombor, Ring Road Utara gitu, untuk melayani itu. Kemudian itu sama ya, cross border sales tadi sudah terlampaui kan sekarang. Orang mau beli apa-apa di mana-mana dengan harga yang berapapun. Kemudian impossible customer service. Customer service juga sekarang sudah tidak lagi menggunakan person SDM yang ditunjuk sebagai customer service. Kayak tadi saya bikinkan website untuk UMKM di Jogja ya. Itu tadi produknya Butika. Jadi ada UMKM di Jogja, saya pengabdian masyarakat di sana. Kesulitannya itu adalah karena itu batik tradisional, konsumennya itu banyak dari luar negeri. Nah, beberapa dari Eropa itu kan selisih waktunya kan sangat jauh dengan kita. Ada yang di sana siang, kita malam itu. Nah, kalau misalnya konteksnya website jualan online, lalu pembelinya dari Eropa yang di sana siang, di sini malam, mau pesen terus ini nggak ada yang melayani kan lucu gitu. Maka terus kemudian dibikinlah dengan analisis kata-kata tadi untuk bisa melakukan jawaban secara otomatis gitu. Nah, namanya chatbot itu. Maka chatbot begitu populer untuk menggantikan customer service. Karena dia akan dihubungi 24 jam itu dia akan menjawab terus, tergantung pinter-pinteran kita melatih itu dengan analisis data itu. Jadi pengetahuannya kalau chatbot itu kan pengetahuannya kan berarti kan himpunan kata-kata. Jadi kalau ada kata ini disambung kata ini disambung kata ini, oh maksudnya ini ambilkan jawaban ini kan gitu. Teori bekerjanya. Kalau ada salah-salah, iya, sering ada salah-salah. Kalau ada salah-salah, ya itu saya masukkan lagi sebagai pengetahuan baru gitu. Lalu dilatih lagi, ditrain lagi gitu. Nah, sampai kepada personalized marketing gitu. Ini pemanfaatannya sampai ke situ. Lalu kalau big data analitika ini juga tadi yang ditanyakan ya. Jadi big data analytic ini complex application with elements such as predictive model, statistical algorithm, and what if analysis powered by analytic system. Jadi di situ ada ilmu-ilmu statistik, ada ilmu-ilmu matematika gitu. Lalu bagaimana kalau orang-orang komputer, terutama yang mau ngambil doktoral komputer di bidang data ini? Ya kalau orang matematika akan lebih gampang Bapak Ibu menguasai persamaan-persamaan gitu. Kalau saya ngelihat rumus matematika yang tidak ada angkanya itu sudah mulai ribet gitu. Harus nyari kamus dulu. Terus menerjemahkan itu, baru saya bikin programnya, baru saya cocokkan hasilnya gitu. Kadang-kadang nanti ada selisih koma, itu sudah pusing gitu, karena tidak punya dasar matematika. Karena dasarnya ilmu komputer kan belajarnya kan di bidang aplikasi komputernya. Tapi sebenarnya lebih cocok ini untuk ke matematik dan statistika ya ilmunya. Nah, big data analytic ini is a process used to extract meaningful insight. Jadi bagaimana kita bisa mengekstraksi sesuatu yang berharga dari situ, gitu. Makna yang berharga dari data itu, such as hidden patterns. Kadang-kadang pola itu ada, tapi nggak ketahuan, gitu. Nggak nampak. Nah itu yang kita lihat market trend kan ada anglo correlation. Kadang-kadang mungkin tidak kadang-kadang tidak menyentuh. Saya dulu tahun 98 itu ke Jakarta dan saya jadi wartawan di Jakarta. Waktu itu pemantauan pemilu dan saya itu pernah menulis berita yang teman-teman pada ketawa semua. Jadi
saya sudah menulis waktu itu korelasi anggota dewan dengan artis. Dan itu kan terjadi sekarang. Jadi jadi artis dulu supaya terkenal, terus kemudian jadi anggota dewan. Sehingga sudah dikenal orang lain. Kalau misalnya Rianto itu nyalon caleg gitu, yang kenal paling Asia ya beberapa orang, yang kenal itu juga belum tentu memilih gitu kan. Ya, tidak terkenal, itu membuat terkenal dulu. Ternyata ada korelasinya, tapi waktu itu orang ketawa semua, lihat, opo kamu itu. Ternyata kan sekarang benar gitu. Nah, kalau dilihat trennya ya berarti trennya ya sekarang berarti seperti itu, bikin terkenal dulu. Makanya kemana-mana ya safari, kampanye, apa-apa biar terkenal dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau punya data untuk memprediksi itu, karena di situ ada prediktif ya. Kalau misalnya ada caleg atau apa, mungkin Bapak Ibu dapat order gitu, ini saya punya ada data seperti ini, kira-kira peluang jadi saya seberapa persen, sebenarnya bisa dibikinkan mesin prediksi gitu. Ya tentu saja kalau itu datanya juga kita harus fiturnya harus pinter-pinteran untuk melihat itu. Supaya nanti kira-kira prediksinya, oh ini kecil sekali ya Pak, di bawah 50%, nggak usah aja lah daripada buang-buang duit misalnya. Ini sudah mulai ke arah situ loh. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin baca paper, itu banyak sekali sentimen analisis, tapi ya sentimen analisis untuk menilai calon presiden Republik Indonesia. Ini sebentar lagi rame ini, mesti analisis sentimen untuk calon presiden 2024 ini. Ini survei-survei itu kan, terus kemudian elektabilitas dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tahu itu analisisnya dia pakai apa gitu. Pokoknya yang ini sekian persen, yang ini sekian persen. Saya nggak ngerti itu berdasarkan survei. Nah, terus kemudian ini the life cycle step-step of big data analytic. Jadi ada 4 step. Ada banyak step, ada 8 step. Step 1 itu adalah business case evaluation. Jadi orang biasanya menyebutnya ini business understanding gitu. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira permasalahannya apa dan kita mau menyelesaikannya bagaimana gitu. Kemudian kalau sudah ngerti itu baru kita ngomong datanya butuh yang kayak apa gitu. Jadi jangan ngomong saya ada data seperti ini loh, tolong dianalisiskan gitu. Ya bingung analisnya itu. Nah, apa mau bikin apa Bu? Gitu. Jadi harus tahu dulu. Misalnya kita mau ngomong saya mau melakukan predictive marketing campaigns untuk tahun 2022. Kira-kira bisa nggak dengan saya punya data seperti ini gitu. Jadi sudah ketahuan dulu. Oh, ranahnya adalah predictive marketing campaigns untuk next year misalnya. Lalu kita baru lihat, oh ini ada beberapa data yang datanya ini tidak ada relevansinya, Bu. Ada nggak untuk ini? Namanya data filtering. Di situ ada normalisasi, di situ ada misalnya kalau datanya kosong kita harus menginputkan gitu kan. Ada imputation namanya. Ada normalization. Nah, itu di stage ketiga. Lalu yang keempat itu baru data extraction. Jadi langkahnya sangat panjang Bapak Ibu. Nggak bisa langsung kemudian ada data seperti ini, pengennya nanti keluar hasilnya seperti ini. Baru keempat ada data extraction, lalu dilanjutkan lagi ada data aggregation. Kemudian baru data analisis, kemudian visualization of the data, baru final analysis result. Ada 8 langkah yang harus dilakukan. Nah, tentu saja ini tidak bisa serta-merta. Nah, kemudian different type of big data analytic. Ini tipe-tipenya. Nah, tadi kenapa masih ada kebingungan karena oh ternyata tipe-tipenya ada ini, ada descriptive analytic. Ini summary pass data into a form that people can easy read. Jadi kalau Bapak Ibu itu untuk top level management, ya sebaiknya dikasihnya yang descriptive analytic ini. Ini adalah easy read. This help in create report like a company revenue, profit, sales, and so on. Jadi kalau kebutuhannya itu adalah untuk gampang dilihat, misalnya pendapatannya berapa, untung apa rugi, dan lain sebagainya, itu adalah descriptive analytics. Kemudian ada diagnostic analytic.
ini this is done to understand what caused a problem in the first place. Jadi untuk mendiagnosa ini kok turun ini kenapa gitu. Mahasiswanya kemarin sudah bisa mencapai 600 kok sekarang jadi 300. Ini apa persoalannya? Itu berarti diagnostik analitik. Nah, fiturnya mungkin sangat bisa dilihat gitu. Misalnya ada PPKM dan lain sebagainya. Contohnya yang paling gampang ya fiturnya, ada PPKM. Atau sebenarnya ada apa lagi di balik itu gitu. Nah, ini tekniknya ada teknik data mining salah satunya. Jadi kalau misalnya mau deskriptif analitik ya jangan menggunakan data mining karena data mining ini digunakan untuk diagnostik analitik. Kemudian ada lagi prediktif analitik. Nah, kalau prediktif analitik ini use data mining, AI, and machine learning to analyze current data and make prediction about the futures. Jadi berdasarkan data yang sekarang, tentu saja current data itu maksudnya data saat ini dan di belakangnya gitu, untuk dilakukan analisis untuk melihat prediction about the future. Jadi ke depan itu akan seperti apa. Nah, ini Anda butuh data mining, artificial intelligence, sama machine learning. Ini prediktif. Nah, yang terakhir itu adalah preskriptif. Preskriptif ini perspektif analitik work with both descriptive and predictive analytic gitu. Jadi kalau yang paling hebat ya nanti kebutuhannya kalau misalnya ditanya, Ibu pengen dilakukan analitik apa? Saya pengennya preskriptif analitik. Itu isinya campuran antara deskriptif sama prediktif analitik. Most of the time it's really an AI and machine learning. Jadi semuanya eranya sekarang adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence, sama machine learning. Jadi kuncinya adalah preskriptif analitik. Maka sekarang ahli-ahli analisis itu semuanya ya data scientist mesti larinya ke preskriptif analitik. Karena di situ untuk kepentingan perusahaan ada deskriptif dan ada prediktifnya gitu. Nah, kalau toolsnya bisa macam-macam, ini yang harus disebutkan. Salah satunya ada itu. Salah satunya adalah menggunakan MongoDB. Atau paling tidak pakai Apache Hadoop. Ini tapi teknis sekali. Saya tidak tahu, kayaknya Asia juga belum install ini, belum pernah mencoba ya Mas, Pak Fadil ya, arsitektur ini. Masih belum, Pak. Belum. Belajar Jadi ya. untuk menggunakan Apache Hadoop, ini memang dikhususkan untuk big data. Atau mungkin MongoDB. Kalau saya ngajar di S1 di tempat saya malah sudah menggunakan MongoDB. Tapi memang kalau Mongo sudah, Pak. Kalau Mongo sudah mulai 2 tahun ini sudah mulai. Mongo karena di tempat kami itu ada basis data 1, basis data 2. Basis data 2 itu sudah ke arah MongoDB. NoSQL ya, Pak ya. NoSQL, betul. Kalau yang lain-lainnya kita belum mempergunakan seperti Cassandra. Tapi Cassandra juga banyak dipergunakan. Saya pernah install juga ini Cassandra, ini distributed database. Kalau yang Spark, Storm, Kafka ini belum. Jadi, yang pernah kita jalani untuk uji coba itu ya Hadoop, Cassandra, MongoDB. Ini yang memang ekosistemnya memang digunakan untuk big data. Nah, terus kemudian kalau sudah nanti menguasai ini, maka Bapak Ibu akan masuk ke sini. What is a data science? Jadi the data science. Data science ini is interdisciplinary, incorporating element of statistics, data mining, predictive, and focusing on process and system that extract knowledge and insight from data. Jadi ini adalah interdisiplin. Makanya yang tadi saya sampaikan di depan, Bapak Ibu, kalau misalnya query kesulitan gitu, install kesulitan atau apa, Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk masuk ke dunia basis data. Karena Bapak Ibu masih bisa masuk melalui interdisciplinary ini. Mungkin dari sisi manajemennya atau mungkin dari sisi statistiknya. Melihat pattern, melihat pola itu juga perlu orang yang teliti gitu, dan mungkin orang-orang yang jeli karena ada angno correlation tadi yang kita bisa gali di situ. Tapi intinya tujuannya mesti sama, adalah extract knowledge and insights from data. Nah, metodenya bisa macam-macam, bisa classification, regression, bisa similarity matching. Yang banyak dikerjakan sekarang ini ya ketiganya ini banyak dikerjakan gitu.
classification terutama. Classification is the creation of classes that represent users and use case. Jadi proses untuk menandai kelas dari sebuah objek. Jadi misalnya tadi itu laku tidak laku gitu. Jadi kalau ada produk A dikasih label tidak laku, produk B dikasih label laku. Itu adalah classification. Regression is the method of trying to predict a numerical value for a particular variable from that individual data set. Kalau ini berhubungan dengan numerical value, itu regression. Kalau similarity matching, looks for correlation of attribute in order to recognize similarity between individual. Jadi kalau untuk mendeteksi perilaku konsumen atau user behavior ketika dia berbelanja, ketika dia mengunjungi website gitu. Nah, terus kemudian seperti apa? Nah, seperti ini yang dilakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di situ tetap ada proses namanya modeling. Lalu proses ada feature engineering, model training, model evaluation gitu. Sangat banyak. Dari start mulai business understanding ini menentukan dulu apa problemnya yang mau dianalisis apa. Lalu dia melakukan data acquisition and understanding. Itu adalah melihat kecukupan data. Yang tadi terus kemudian kalau Bu Putri menyampaikan berarti kalau saya nyampur primer sama sekunder boleh tidak, itu di wilayah data acquisition ini. Terus kemudian ada modeling, ada deployment dan lain sebagainya gitu. Scoring performance itu yang saya ceritakan tadi adalah tentang akurasinya. Nah, kalau data acquisition ini ya berbicara data sources-nya. Tadi yang disampaikan Bu Putri tadi sebenarnya adalah data sources-nya. Itu data sekunder kita online, kita collect. Kalau Twitter ya pakai Tweety misalnya, atau kita survei, nyebar Google Form dan lain sebagainya. Terus kemudian modelingnya ya ini untuk training, untuk evaluation, testing, itu feature extraction, feature engineering dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah di deployment, terus kemudian nanti di situ sebenarnya deployment itu terus kemudian ada scoring performance ini, terus kemudian di situ juga bisa dikeluarkan sebenarnya data visualization. Baru kemudian ke customer acceptance gitu. Ini visualnya seperti ini. Terus kemudian kalau nanti pengambilan kebijakan yang saya sampaikan dulu di awal-awal, bahwa setelah data, informasi, kemudian knowledge, di atasnya ada wisdom. Nah mungkin decision-nya itu adalah menggunakan di atasnya knowledge, menggunakan wisdom. Nantinya tidak serta-merta apa yang dikeluarkan oleh mesin terus diambil kebijakan kan. Biasanya kan tetap didapatkan secara internal gitu, yang merapatkan bukan mesin lagi, tetapi itu berarti sudah mempergunakan yang wisdom-nya tadi. Nah, kira-kira juga seperti ini prosesnya. Jadi mulai dari business understanding, data analysis, data preparation, modeling, semuanya melibatkan SQL. Jadi Bapak Ibu nanti belajar SQL ini tidak ada ruginya. Jadi besok ini contoh-contoh algoritmanya ya Bapak Ibu. Ada SVM, random forest, logistic regression. Ini isinya bahasa matematika. Ini mungkin teman-teman Asia yang dari matematika gitu kalau mau ke data isinya ini semua. Support vector machine itu seperti apa, random forest seperti apa, logistic regression dan lain sebagainya itu seperti apa gitu. Terus kemudian ini adalah evaluation-nya. Kalau saya biasanya pakai confusion metric. Jadi melihat true false-nya. Jadi true positifnya berapa, false positifnya berapa, lalu saya hitung itu, nanti ketemu di akurasinya. Nah, kalau orang-orang komputer sebenarnya nanti berjalannya di antara ini, speed. Modelnya bagus, akurasinya tinggi, tapi kalau untuk proses lama banget, padahal datanya tidak begitu besar ya, berarti kalah juga gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami di dalam dunia data. Jadi Bapak Ibu jangan hanya berpikiran bahwa kalau database urusannya nanti dengan SQL dan lain sebagainya. Iya, salah satunya ke arah situ. Nah, terus kemudian untuk yang minggu depan kita mau studi kasus yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu nanti langsung dikerjakan studi kasusnya. Jadi saya akan mengeluarkan sebuah report gitu. Reportnya, outputnya seperti itu, kemudian Bapak Ibu akan mengintip itu untuk mendesain sebuah model. Mulai dari menggambar IRD-nya, lalu kemudian Bapak Ibu harus mempraktik IRD, pemodelan itu kan kemarin kan ke arah
logik, terus kemudian nanti kalau itu sudah ditransfer ke arah fisik. Jadi masuk dalam wilayah entah pakai PHP MyAdmin atau apa, terus kemudian merancang membuat database-nya berdasarkan perancangan tadi untuk bisa menjawab report itu tadi. Contohnya misalnya gini Bapak Ibu, saya meminta di situ bahwa harus ada bisa diketahui laporan per tanggal atas transaksi itu, misalnya gitu. Narasinya bilang begitu. Harus diketahui laporan per tanggal atas transaksi yang terjadi, misalnya gitu. Itu Bapak Ibu sudah harus bisa berpikir, oh berarti di dalam transaksi itu harus ada kolom tanggal untuk mencatat supaya bisa nanti di search berdasarkan tentang tanggal misalnya. Terus kemudian kalau ada misalnya statement yang mengatakan gini, setiap pembelian harus diketahui konsumennya nanti laki-laki apa perempuan. Oh berarti harus ada field, harus ada kolom gender gitu misalnya. Nah, Bapak Ibu memastikan melihat itu terus kemudian mendesain, terus kemudian dikerjakan. Saya belum tahu apakah nanti terus kemudian itu bisa sekalian di-UAS-kan, saya nanti konsul dulu sama Bu Rina sama anaknya atau bentuk UAS-nya seperti apa, tapi Bapak Ibu harus siap itu mendesain dari logik sampai dengan fisiknya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, Pak Fadli. Mungkin ada info yang masih ada yang harus disampaikan lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan, monggo. Untuk next-nya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rianto. Kalau gambarannya sih seperti yang sudah kita praktekkan dalam 2 minggu ini Bapak Ibu. Mulai dari logic kemarin IRD-nya, kemudian kita implementasikan jadi fisik yaitu relasi kemarin. Kemudian yang DDL DML kemarin Bapak Ibu sudah kita isi kita rancang, kita relasikan kemudian kita isi. Cuman untuk besok itu bagaimana ininya ya Pak ya, mancing kira-kira kalau kasusnya seperti ini, feel apa aja yang ada gitu ya Pak ya? Feel apa yang kita butuhkan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ada Bu Putri mau bertanya. Monggo Bu. Ya Pak Fadli, itu juga yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada untuk semua secara umum ya, kalau misal secara umum apakah feel yang pasti akan ada untuk database gitu Pak, misalnya field personalitas kan udah pasti ada, atau field demografi harus ada begitu, atau field apa lagi yang memang secara umum itu pasti harus ada, karena untuk dari database itu kan setelah kita tarik itu harusnya menggambarkan kondisi saat ini gitu ya Pak Fadli Parianto. Monggo Pak Rianto. Kalau saya sih jawabannya semakin lengkap semakin bagus Bu. Cuma memang harus dihitung juga sih. Jadi betul kalau secara umum ya paling enggak data demografi itu sudah pasti harus ada. Data demografi kan berbicara mulai dari mulai dari alamat, geografinya, terus kemudian tanggal lahir dan identitas pribadi gitu. Tapi juga jangan sampai lupa Bu, misalnya data-data yang lain, misalnya hobi, terus kemudian jenjang pendidikan, mungkin bisa ditulis dengan pendidikan terakhir saja misalnya. Itu kan juga sangat berpengaruh terhadap tren dari customer itu, bahwa ternyata yang cepat mengalami perubahan ternyata itu adalah yang berasal dari daerah A misalnya. Bukan rasis ya, tapi mungkin banyak yang dari daerah A dengan jenis kelamin perempuan dengan pendidikan minimal D3 misalnya gitu. Tapi kalau data itu nggak tercatat kan kita jadi kurang detail nanti analisisnya. Jadi kalau saya seperti itu. Terus kemudian mungkin hobi itu kadang juga dipandang remeh gitu, tapi ternyata juga kadang bisa membantu. Jadi ternyata yang cepat berubah, yang apa itu misalnya dia punya hobi yang mungkin traveling malah. Karena begitu traveling itu lihat kemana-mana, terus dia bisa tahu kalau di sana sudah pakai gini, kalau di sana sudah pakai gini. Ternyata pengaruhnya juga luar biasa. Nah itu namanya relevance data sebenarnya yang ditanyakan Bu Putri tadi. Jadi relevan kolomnya yang seperti apa yang harus disimpan gitu. Itu memang experience Bu. Jadi memang pengalaman dari analisisnya kira-kira tebakannya mau ke arah mana. Seperti itu. Jadi learning by experience gitu ya Pak? Iya betul Bu. Betul. Baik.
Monggo, Bapak Ibu yang lain. Yang dari Bapak ini belum ada suaranya. Dari Pak Denny mungkin. Oke, sambil nunggu saya pancing dulu. Pak Rianto, saya penasaran juga. Tadi kan Bapak juga membahas tentang data science ya Pak ya. Saya juga penasaran nih. Ini seandainya saya mau lanjut kuliah lagi Pak. Yang direkomendasikan untuk database 5 tahun ke depan kira-kira kita angkat tentang gimana Pak? Untuk berhubungan dengan database, ya misalnya kita mau yang angkat jadikan disertasi gitu Pak. Untuk 5 tahun ke depan itu yang menurut Bapak rekomendasi di bagian mananya? Yang lebih untuk 5 tahun ke depan Pak, kira-kira? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kalau itu browsingnya adalah tren riset di bagian data. Salah satunya karena kalau minat saya itu adalah di natural language processing. Jadi isunya sebentar. Kemarin saya habis download itu. Sebentar saya lihatkan. Ya. Bentar. Ini kalau bidang-bidangnya, Pak. Nah, ini adalah tren di tahun 2022. Ini bidang-bidangnya dulu ya. AI, machine learning, augmented hyper automation, kemudian injected cyber security, terus kemudian IoT, metaverse, self-driving vehicles, NLP, AI, and ethics. Nah, tinggal menyesuaikan datanya, Pak. Jadi tema-temanya, tema besarnya ada di sini. Otomatis kalau yang tadi ditanyakan Pak Fadli, kira-kira kalau 5 tahun ke depan ke arah mana, itu masih ada di seputaran ini, Pak. Kalau konsentrasinya data dan keamanan komputer, itu adalah kecerdasan buatan untuk mendeteksi cyber security. Jadi cyber security, bagian injeksi atau perintah-perintah yang membahayakan, ini termasuk nanti pelanggaran apa bukan, itu masih menjadi tren. Kemudian kalau NLP di bidang saya ini adalah pendeteksian terutama khusus untuk bahasa Indonesia. Jadi datanya adalah data kalimat yang berbahasa Indonesia karena di situ banyak sekali makna-makna yang ambigu untuk mendeteksi apakah itu ujaran kebencian atau bukan, berita bohong apa bukan. Itu kalau yang di wilayahnya NLP. Kalau di metaverse tentu saja sangat baru sekali itu. IoT juga tadi yang penggunaan data berdasarkan sensor. Kalau mau masuk ke IoT dengan machine learning ini ya mungkin data-datanya adalah data-datanya BMKG tadi. Jadi data curah hujan, kecepatan angin, terus kemudian data awan dan lain sebagainya. Ada citranya juga di situ. Jadi wilayahnya ada di seputaran itu. Ya semoga menginspirasi tidak menambah. Ya, siap Pak. Ya setidaknya inilah gambaran lah Pak. Itu 5 tahun ke depan masih jadi tren. Masih ya Pak ya. Saya yakin, ya masih. Terima Bahkan kasih, sekarang Pak. Ini saya melihat kemarin saya membaca NLP itu masih jadi trending topik karena ternyata linguistic computation itu belum bisa menyelesaikan.
kecerdasan manusia dalam berkata-kata, baik bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Gitu ya Pak ya. Saya malah Iya. kepikiran kemarin ya mau ngangkat kayak bahasa daerah itu Pak. Tambah susah lagi ya Pak ya. Sama, jadi ternyata kan bahasa Indonesia itu menjadi susah itu karena ada perubahan bentuk itu. Jadi ada ketika saya teliti itu ada salah satunya itu gini. Ada bahasa namanya loan word ya. Kata pinjaman. Kata dasar. Kata pinjaman. Jadi misalnya kalau yang saya teliti kemarin tentang reservasi, itu ada operator itu sangat fasih ngomong gitu. Tolong di-cancelkan gitu. Nah, tolong di-cancelkan itu kalau natural language processing bahasa Indonesia itu udah bakalan ketemu. Iya. Nggak akan bisa masuk itu. Terus dari Jakarta ngomongnya beda lagi, gini. Tolong dibookingin dong. Dibookingin itu juga nggak bakal ketemu itu. Ya, kalau dianalisis mesti rendah kualitas modelnya gitu. Sehingga yang saya lakukan itu adalah menormalisasi itu. Kalau dibookingin itu sama dengan dipesan, sama dengan pesan. Tolong dibookingkan, tolong dibook. Belum lagi kata-kata salah tulis. Misalnya refund, tolong di refund. Gitu. Kalau nulis masih penting, REFUND gitu, di refund. Ada yang nulisnya itu REFAN. Saya minta refund gitu. Tulisannya seperti itu. Terus tidak bakalan ya. Belum kecampuran bahasa daerahnya. Apalagi kayak tidak apa-apa jadi GPP gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi singkatan gitu kan. OTW. Iya. Oke, itu juga banyak sekali gitu. Pak. Itu masih tinggi tingkatannya. Oke, terima kasih Pak masukannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini dari Pak Afrizal Mahendra, Pak. Jika ingin belajar data science, apakah harus terlebih dahulu belajar statistika? Karena sekarang sudah ada tools untuk analisa tanpa harus mengerti machine learning seperti apa. Contoh seperti AutoML dan lain-lain. Monggo, ya, Pak. Jawabannya gampang, Pak. Kalau mau langsung implementasi, nggak usah belajar statistik, nggak apa-apa, Pak. Tapi jangan seperti Pak Fadli yang mau sekolah. Mesti dihajar nanti pas ujian kalau nggak belajar statistiknya, Pak. Tapi kalau mau untuk aplikasi tidak apa-apa Pak Afrizal. Jadi boleh aja. Bapak bahkan boleh menggunakan, bukan hanya itu Pak, bukan hanya auto machine learning. Kalau misalnya mau cari yang paling sederhana, misalnya pakai WK atau pakai rapid miner atau apa, boleh aja Pak. Tinggal tarik-tarik kan itu sama seperti auto juga toh, modelnya bikin tinggal ini hubungan ini, proses analisis keluar hasilnya gitu. Kalau untuk aplikasi untuk diterapkan gitu, dipakai sendiri, nggak ada masalah Pak. Atau untuk menganalisis perusahaan asal modelnya akurasinya bagus, hasilnya bagus, silahkan. Tapi kalau untuk sekolah, saya menyarankan jangan Pak, karena mesti pas ujian diajar. Biasanya juga dosennya nanti mencobanya, apalagi kalau pasca ya, mesti mencobanya bukan di level aplikasinya, tapi mesti ditanyain masalah matematikanya gitu. Apalagi kalau pertanyaan di disertasi, di doktoral mungkin malah tidak hanya matematikanya, tapi lebih keji lagi malahan pertanyaannya. Kira-kira seperti itu Pak Afrizal. Jadi boleh aja monggo. Gimana Pak Afrizal? Sampun ya. Monggo Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu. Mungkin pertanyaan buat next project kita minggu depan. Ya, kegiatan kita minggu depan, mungkin Bapak Ibu yang belum paham, monggo bisa bertanya. Monggo Bapak Ibu. Sudah paham kayaknya ini. Kira-kira enggak susah kok Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma butuh teliti aja. Cuma mungkin saya nanti ambil kasus yang trending saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mulai menggambar ulang gitu. Tentu saja ya tabelnya enggak akan banyak, tapi saya akan carikan topik yang lagi trending sekarang itu. Terus kalau saya pengen ada laporan hasilnya seperti ini, tolong Bapak Ibu buat rancangan logik dan fisiknya. Model semi project ya Pak ya? Ya betul. Ini nanti modelnya kelompokan atau individu Pak?
Saya belum berdiskusi sih sama Bu Rina, coba nanti saya. Iya. Kalau misalnya boleh kelompokan ya kelompokan, nggak masalah. Tapi kalau kelompokan ya pembagiannya seperti apa teknisnya nanti saya sampaikan lah pokoknya. Iya. Iya, Pak. Monggo Bapak Ibu. Pak Dini, Pak Suryono, ayo Pak Suryono. Dengar suaranya ini. Oh, Fadli mau tanya. Oh, monggo silakan, Bu. Kalau misalnya field-nya itu terdiri dari tiga kata gitu, Pak, apakah semua disisipkan underscore gitu? Semua field-nya gimana, Bu? Ya, Gini, kalau Pak. misalnya field-nya itu tiga kata ya, misalnya kayak last name itu kan 2 kata, ada underscore-nya. Kalau misalnya 3 kata, apakah semuanya disisipkan underscore gitu? Keyword-nya penamaan tidak boleh menggunakan spasi gitu aja, Bu. Oh, oke. Artinya kalau misalnya ada 4 kata ya berarti Ibu butuh 3 underscore. Iya, oh, oke. Nah. Baik, Pak. Kalau kenapa pakai underscore, kenapa disarankan pakai underscore, sudah ngerti, Bu? Sudah, Pak. Kemarin Pak Fadli sempat sampaikan. Oke. Jadi banyak sekali kadang yang penting tidak pakai spasi terus dikasih tanda minus gitu misalnya. Nah, kadang di suatu hari gitu bisa menimbulkan bug gitu, Bu, karena tanda minus mungkin juga dipergunakan untuk operator matematis gitu. Jadi disarankan pakai underscore. Sebenarnya memberi nama pada kolom, memberi nama pada itu ya sama seperti memberi nama pada file, tapi rata-rata kita kan kalau ngetik pakai MS Word gitu kepada yang terhormat gitu, terus nanti mau disimpan mesti namanya kepada yang terhormat itu. Terus ya kadang-kadang kita sudah langsung save aja gitu. Padahal sebenarnya kalau dulu zaman sebelum tahun 2000 itu seperti itu sudah tabu ya. Karena tidak mungkin bisa disimpan. Tapi di era tahun 2000 itu malah itu bisa disimpan dan akhirnya timbul masalah juga, terutama untuk programming gitu. Kalau programmer pasti tahu kesesalan spasi gitu, repot banget itu mesti. Harus melakukan parsing gitu. Jadi saya kira kata kuncinya adalah tidak boleh ada spasi gitu, Bu Putri. Ya terserah kalau misalnya mau harus 4 kata, terpaksanya harus 4 kata ya berarti butuh 3 underscore kan paling tidak gitu. Untuk memisahkan itu. Oke, gimana Bu? Bu Putri? Bu Putri ya? Tanya-tanya. Ya, sudah Pak. Oh, oke, oke, Bapak yang lain ini Bapak nih belum ada ini suaranya. Monggo. Pak Budi Trisno. Oh, Pak Budi Cahyono ya. Nggih, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Selamat malam, Pak Rianto. Malam, Pak Budi. Masih di kantor, Pak Budi? Enggak, sudah pulang, Pak. Masih di kantor. Ya, lagi slow kerjaannya, Pasan. Oke. Malah sedih ya. Ini bakalan UAS-nya kapan ya, Pak? Yang ini, Pak? Yang masih satu pertemuan lagi, Pak. Oh, ya, oke. Baik. Masih 1 minggu lagi, Pak Budi. Waduh. 1 lagi. Oke. Satu ya minggu depan. Udah minggu depan kan ke-7, Pak. Minggu depan. Minggu depan ke-7 berarti UAS-nya seminggunya lagi. Berarti setelah itu 2 minggu lagi kira-kira. Oh, oke. UAS. Oke. Ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Rianto? Saya cukup. Cukup nggih. Pak Rianto, mungkin sekilas tanya boleh nggak, Pak? Silakan, menurut Pak Rianto, metaverse ke depan gimana, Pak? Sekilas, Pak. Nah, itu saya yang belum belajar lebih banyak kalau itu, Mas. Jadi saya tidak bisa menjawab. Karena sekarang yang seru itu metaverse itu yang arahnya yang ke next earth itu loh, Pak. Yang next earth yang bakalan ya bumi yang digandakan lalu di situ dibangun seperti bumi sekarang.
Cuman kita bisa bangun di mana yang kita bisa beli gitu loh Pak. Iya, betul. Itu bakalan keren itu sih Pak. Cuman nggak tahu, saya tuh masih bingung kenapa orang beli jalan, kenapa orang beli gedung apa gitu. Saya sekilas saya pelajarin lewat YouTube sih seperti kenapa mereka beli jalan tuh mereka akan pasang baliho di situ Pak. Jadi di jalan-jalan pasang baliho dan orang akan naik mobil yang mana di dunia metaverse juga ya Pak. Jadi mereka bisa beli mobil, beli motor, lalu dia bisa tampil sebagai misalnya jadi orang ganteng, orang cantik, walaupun beda dengan kenyataannya gitu loh Pak. Menarik gitu ke depan. Ya. Ya. Saya Ya. kebetulan belum mendetail melihat itu, jadi tidak begitu bisa berkomentar. Iya. Nah itu menariknya itu karena di dunia Next Earth itu gila-gilaan Pak, harga tanahnya udah gila-gilaan bener. Iya. Udah mulai merangkak naik dan itu kenapa saya sampai ikut beli juga. Jadi saya ikut beli karena ini mungkin ini suatu peluang bakalan ke depan peluang. Seperti Jakarta itu sudah habis Pak, yang kota-kota yang pusat-pusat Sudirman segala itu habis semua Pak. Sudah habis. Surabaya habis, Perancis habis, Paris ya. Paris itu habis, Singapura itu habis tengah kota, Orchard Road, hampir semua habis. Saya bingung kenapa kok habis. Malang gimana? Malang kelihatan nggak? Malang saya nggak nemu apa yang bisa tak beli. Tapi yang pasti seperti Jatim Park sudah dibeli semua Pak. Jatim Park 1, 2, BNS udah laku semua. Jadi Jogja aja udah mulai padat Pak, dibeli semua. Sepanjang Jalan Sudirman, Malioboro, Mangkubumi habis semua dan Pak. Oke. Ya. Oke. Kalau mungkin menanggapi ya Pak ya. Saya kok kayak bermain game ini Pak, SimCity. Bener nggak Pak Budi? Ya, SimCity. Kita bisa beli-beli gitu ya. Ya. Kalau arahnya ke Roblox. Jadi Roblox itu masih mentahnya dan Next Earth itu nanti bakal matengnya, Pak. Jadi Next Earth sekarang itu masih 2D. Jadi gambarnya petanya itu apa? Petanya dunia beneran ya. Google Map. Tapi di beberapa bulan kemudian nanti kalau mereka sih janjinya sekitar 2-3 bulan lagi itu nanti tampilnya akan 3D, Pak. Begitu muncul 3D, nah itu harganya mulai melambung itu, Pak. Kalau boleh tahu, Pak. Ini Bapak kan udah beli ya. Itu pakai uang beneran atau gimana? Oh, pakai uang beneran lalu tapi di kriptoin ya. Jadi kita harus beli pakai Matic atau BNB, tapi saya pakainya Matic sih. Pakai Matic lalu saya beli. Dan saya memang belinya yang tempat-tempat unik. Jadi memang sebagian saya mau NFT kan. Jadi tempat-tempat unik itu seperti contoh mercusuar. Mercusuar di Pulau Jawa hampir semua saya beli, Pak. Sudah saya beli. Nah, itu ke depan itu dan di dunia itu habis, Pak. Mercusuar di dunia habis. Saya di Jerman dapat 2. Di Jepang saya dapat 1. Tapi di seluruh dunia itu mercusuar dibeli. Itu jadi satu koleksi. Salah satu koleksi itu, Pak. Gitu. Nah, nanti kalau udah 3D-nya muncul, Pak, itu keren. Jadi kita punya mercusuar itu seolah-olah. Jadi nanti kita bisa bangun apa ya? Kita posisi di situ gitu loh. Lalu nggak tahu saya kedepannya saya nggak tahu masih belum tahu. Saya masih bayangin kena metaverse gimana. Tapi saya beli karena untuk itu aja, untuk satu kenapa orang-orang gila seperti Ambarukmo Plaza lah. Ambarukmo Plaza di Jogja itu ada satu plaza besar, Pak. Itu belinya itu pertama $67 USDT. Sekarang itu sudah jadi 107 sekitar 190 sekarang mungkin. $190.000 USDT. Jadi
nilai pertama belinya mereka itu cuma 1 juta lah kurang lebih kalau di kurs 1 juta sekian, sekarang sudah jadi hampir 3 miliar. Hampir jadi 3 miliar sudah sekarang. Lalu Hotel Tentrem itu sudah, Hotel Tentrem di Jogja itu sekarang sudah jadi 1,5 miliar. Padahal mereka belinya pertama cuma $40. Jadi kurang lebih ya 700.000 ya. Jadi ya saya cuman itu aja, cuman mancing juga, siapa tahu dapat apa dapat untung gitu. Tapi di Monaco itu juga mahal sekali Pak sekarang. Dari $0,1 sekarang minimum itu sekarang jadi $25 satu petak, satu tiles. Jadi satu tilesnya di Next Earth itu 10 kali 10 meter sebetulnya. Oke, Itu, Pak. Pak. Ini ilmu baru juga ini ya. Sharing baru juga. Oke. Sulit pakai akhir ini. Dananya mesti belum banyak. Oh iya, Bapak Ibu, sebentar mau mengingatkan, ini jangan lupa mengisi review nggih. Ini sudah ada di chatnya Zoom, monggo. Baik, Pak. Okay. Karena waktu kita sudah jam 9, monggo mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Mungkin ada? Oh, tidak ada. Oke, mungkin mau ditutup dulu atau gimana Pak Arianto? Ditutup dulu. Oh, ditutup dulu. Oke, baik. Oke, karena waktu kita sudah jam habis ya. Di pertemuan 6 ini kita membahas tentang big data ya. Ada banyak informasi baru yang kita dapat. Semoga ilmu yang sudah di-share oleh Pak Arianto bisa bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai moderator sekaligus yang membawa acara pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam hal berkata atau apapun itu. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Ini saya lihat lengkap ya, 46 tadi, sama dengan minggu yang lalu. Jadi masih semangatnya masih tetap oke. Itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih Pak Arianto. Kita ketemu minggu depan. Okay. Baik. Saya akhiri. Selamat istirahat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Fadli. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua yang mendengarkan. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Pak.